Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Dilo Pambudi, Bondan Ilham Mandela, Muhammad Lukman Pratama, Rifan Rifaldi, John Aprison, Muhammad Altaurik Nurjati, Muhammad Ridha Fai Mubarok, Fahrul Anruga, Wicaksono, dan Indra Mulia Pertama yang akan mempresentasikan yang berjudul Sebab Akun Terkena Hack dan Upaya Akun Tidak Dihack. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Dilo Pambudi. Silakan Dilo Pambudi. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih akun kita sering dihack, baik itu email, sosial media, dan akun sosmed. Yang pertama itu tips untuk menghindari dari hacker. Yang pertama itu selalu gunakan password paling sedikit 8 karakter. Maksudnya itu orang bilang bahwa semakin panjang suatu password, maka password tersebut semakin kuat dan nggak gampang ditebak. Jadi memang ini benar. Kalau kamu memiliki password yang panjang, maka orang lain akan susah untuk menebaknya. Tapi jangan panjang-panjang, bisa lupa password nanti. Usahakan minimal 8 sampai 12 karakter saja. Yang kedua itu taruh 2 angka pada awal password. Taruh 2 angka pada awal password. Hal ini juga bisa membuat kamu aman dan nggak mudah ditebak. 2 angka ini diusahakan dengan berurutan, sebagai contoh misalnya 27 aku lapar atau 93 united dan sebagainya. Nah, yang ketiga, jangan pernah menggunakan kata-kata umum seperti nama atau user ID. Sebenarnya ini nih kesalahan yang sering banyak digunakan oleh orang, yaitu menggunakan kata-kata umum, nama panggilan, nama lengkap, user ID. Hal ini sering dilakukan untuk menghindari lupa password sepertinya. Namun, hal tersebut salah dan tidak aman. Karena hacker bisa dengan mudah masuk dan mengetahui password kita. Nah, yang keempat itu pilih password dengan kombinasi kata, angka, spesial karakter seperti dolar, titik, koma, tanda seru, persen, kutip, atau bintang. Saat ini sudah banyak platform atau website yang mengharuskan password usernya menggunakan kombinasi kata, angka, dan spesial karakter. Mengapa? Hal tersebut untuk menghindari scanning password yang dilakukan oleh hacker. Jika memiliki password dengan kombinasi tersebut, dijamin password nggak gampang ditebak. Contohnya password yang aman misalnya 28, contoh C-nya itu pakai huruf besar, PWD, persen, atau 81, PSWDKU, P-nya itu besar. Nah, Anda juga diperbolehkan untuk membuat password dengan kombinasi huruf besar atau huruf kecil. Itu seterah Anda. Jadi, gimana caranya supaya hacker itu tidak bisa melacak password kita. Nah, yang kelima itu jangan sesekali menggunakan kata admin, administrator, atau password. Sebenarnya kesalahan ini juga sama seperti yang dari nomor 2, banyak banget yang sering dilakukan oleh orang-orang developer atau menggunakan CMS. Sering sekali mereka menggunakan kata admin, administrator, atau password agar tidak mengalami lupa password. Akibat banyaknya program yang sering mereka buat, biasanya mereka menggunakan kata-kata tersebut agar lebih mudah. Perlu kamu ketahui ya, kata admin, administrator, atau password sudah ada dalam daftar scanning yang biasanya dilakukan hacker, sehingga tidak perlu menunggu lama. Maka hacker dengan sangat mudah bisa masuk ke password kamu dan bisa dihack tuh. Yang keenam itu hindari angka atau huruf yang berurutan seperti 1, 2, 3, 4, ABCD, QWERTY, dan lain-lain. Tipsnya itu agar cara password aman, keenam yaitu menghindari angka dan huruf berurutan seperti yang ABCD 1, 2, 3. Angka atau huruf yang berurutan itu ABCD juga sudah ada dalam daftar password hacker. Jadi jangan pernah menggunakan password yang seperti itu. Yang ketujuh itu jangan pernah menggunakan kombinasi seperti simple di keyboard seperti ASDF, QWERTY, dan lain-lain. Memang itu simple, tetapi hacker dengan sangat mudah bakal masuk. Kombinasi simple bukan mempermudah kamu, tapi
akan mempersulit kamu sendiri. Mengapa? Dengan menggunakan kombinasi simple yang ada di keyboard seperti QWERTY dan lain-lain, kamu akan sangat mudah ditebak oleh hacker. Yang ke-8, hindari penggunaan password menggunakan tanggal lahir. Tip agar cara password aman yang berikutnya adalah menggunakan tanggal lahir. Kesalahan ini juga sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Menggunakan tanggal lahir, password, dan lain-lain. Tanggal lahir merupakan identitas pribadi yang diketahui oleh banyak orang, bahkan di KTP ataupun di data-data di manapun sudah ada data kita. Nah, orang lain akan dengan mudah menebak password kamu dong, tentu saja. Untuk itu jangan pernah menggunakan password menggunakan tanggal lahir. Yang ke-9 itu jangan pernah memberitahukan password kepada orang lain. Salah satu jurus terjitu yaitu jangan pernah memberitahukan password kamu kepada orang lain. Entah itu orang tua, adik, kakak, sahabat, pacar, apalagi mantan. Kan? Password merupakan kunci akses ke akun kamu loh. Bisa dibayangin ketika kamu putus sama pacar nih, lalu pacar kamu mengetahui password dari semua sosial media yang kamu miliki, bisa runyam dengan masalah. Bisa jadi pacar kamu bisa ngehack juga dong. Nah, yang ke-10 itu jangan login sembarangan. Kamu perlu tahu ada banyak website palsu yang beredar di internet. Para hacker memang sengaja membuat website tersebut yang tampilan dan kontennya itu sama persis dengan website yang aslinya. Hal itu dilakukan agar si hacker bisa mengetahui informasi akun dari masing-masing usernya, seperti username, password, tanggal lahir, dan sebagainya. Untuk itu pastikan Anda login website yang benar, supaya Anda tidak dikena hacker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ke moderator. Terima kasih kepada Lilo Pambudi atas presentasinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bondan Ilham Mandela. Pada Saudara Bondan dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya materinya berjudul penyebab Gmail terkena hack. Sebenarnya seberapa penting sih diri kita sehingga akun Gmail Anda dibajak sama orang lain? Itu merupakan pertanyaan yang perlu dianalisa ketika akun Anda tidak bisa dibuka dan atau sering Anda mengatakan kalau akun kena hack. Marilah kita analisa sebentar apa penyebab Gmail Anda dibajak orang. Pertama, apakah password yang Anda punya sekarang ada orang yang mengetahuinya? Baik itu sosmed maupun password email atau password Anda yang lainnya. Kedua, apakah password Anda mudah ditebak oleh orang lain? Misal, password memakai tanggal lahir, nama ibu, nama ayah, atau nama orang tua lah. Nama pacar, daerah, makanan kesukaan, dan lain-lain. Yang ketiga, kapan terakhir Anda login ke Gmail? Yang keempat, di mana terakhir Anda mengakses Gmail Anda? Kayak lokasi terakhir lah. Lanjut. Yang kelima, gadget atau komputer mana Anda terakhir mengakses? Lalu yang keenam, berapa lama Anda tidak login ke Gmail Anda? Yang ketujuh, apakah Anda yang memakai komputer atau laptop pribadi Anda? Lalu yang ke-8 dan yang terakhir, apakah Anda lupa dengan password Gmail Anda? Dari beberapa pertanyaan dasar yang harus Anda jawab ketika mencari penyebab kenapa akun Anda dibajak, sedikit memberikan petunjuk. Dari beberapa kasus yang sering didengar, ketika ada yang mengeluh akunnya kena hack, pada dasarnya 90% adalah kelalaian pemilik akun tersebut. Nah, bisa jadi mereka lupa password atau bagaimana. Sisanya lagi adalah kerjaan hacker, phishing, tracker, dan sebagainya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Saya cukup sampai 2 slide. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Bondan telah membacakan materi. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Lukman Pratama. Dipersilahkan, Saudara Lukman. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan
menerangkan tentang penyebab sosmed terkena hack. Jadi, sosial media di masa modern seperti sekarang ini memang dibutuhkan dan sangat vital bagi beberapa individu maupun kelompok. Bahkan sebagian besar perusahaan besar juga memerlukan sosial media. Maka dari itu kita sebagai pengguna yang bijak harus menghindari penyebab-penyebab dari terjadinya hack pada akun kita. Kami memberikan contoh penyebab terjadinya hack pada beberapa akun sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Di sini ada, di Instagram ini satu ada yang namanya phishing. Ini adalah teknik penipuan yang paling lazim digunakan. Modusnya mereka mengirim tautan yang meminta pengguna Instagram memasukkan password Instagram dan beberapa informasi pribadi. Terus yang B ini menebak password. Meretas akun dengan menebak password bisa dilakukan jika satu password yang sama digunakan pada berbagai akun. Yang C, terinfeksi software jahat. Kata kunci ini juga bisa diretas jika perangkat komputer pengguna terkena software jahat atau malware. Menurut Alphonse, kata kunci ini bisa diretas dengan teknik Trojan yang menyebar perangkat lunak jahat seperti keylogger dan thread, seperti ditulis shot me load. Terus yang D, tak pasang TVA. TVA atau two-factor authentication adalah fitur autentikasi yang mengirimkan kode khusus ke nomor telepon saat pengguna masuk ke akun miliknya. Sebagai contoh, apabila sistem kami mendeteksi upaya login yang mencurigakan, misalnya Anda mencoba login dari sebuah lokasi yang jauh dari domisili Anda untuk pertama kalinya, Anda akan menerima sebuah notifikasi dan diminta untuk memverifikasi akun Anda. Seperti tertulis di laman Instagram. Yang kedua, ada Facebook. Di sini, yang A ini ada teknik phishing. Metode yang paling sering digunakan untuk teknik phishing biasanya peretas. Terlebih dahulu menjadi teman Anda di Facebook. Setelahnya, penipu ini akan berperan seolah-olah dari perusahaan terkenal atau berpura-pura menjadi orang yang Anda kenal agar mendapat akses informasi pribadi seperti kartu sandi atau nomor kartu kredit, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Terus yang B ada software keylogger. Untuk cara ini, hacker memasang software keylogger pada para laptop atau PC milik korban. Software ini nanti dengan sendirinya akan mereka semua yang diketik korban dan dikirimkan kepada pelaku kejahatan. Yang C melalui ponsel. Untuk cara ini, hacker akan menyusupkan spyware ke ponsel agar bisa mengambil alih ponsel. Begitu ponsel bisa diambil alih, maka akun Facebook juga bisa diambil alih. Maklum, banyak pengguna Facebook mengakses Facebook melalui ponsel. Untuk mengetahui akun Facebook dibajak atau dibobol orang, Anda tinggal mengunjungi menu where you're logged in. Caranya ada di setting, terus ke security, you are logged in. Terus yang ketiga, di sini ada Twitter. Akun Twitter biasa saja disusupi. Untuk mengetahuinya, coba cek apakah ada tweet tak terduga yang terkirim dari akun Anda padahal Anda tidak nge-tweet apapun. Apakah ada pesan direct message yang mencurigakan? Apakah tiba-tiba ada akun lain yang Anda follow atau unfollow atau blocking padahal Anda tidak melakukannya? Atau apakah Anda mendapat notifikasi bahwa Anda telah mengubah alamat email akun Twitter Anda, padahal Anda tidak mengubah alamat email? Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena password yang Anda gunakan lemah atau komputer yang Anda gunakan telah terverifikasi virus atau malware, atau Anda berada di dalam jaringan network yang sudah disusupi program berbahaya. Namun jangan khawatir, lakukan langkah antisipasi yang dianjurkan Twitter agar akun Anda aman.
Sekian dari saya, bisa dikembalikan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Lukman. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Rifan Rivaldi. Kepada Rifan Rivaldi dipersilakan. Ya, terima kasih Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penyebab akun game terkena hack. Kenapa sih kan game itu bisa terkena hack akun game kita? Jadi salah satunya ada tidak mengaktifkan akun game sehingga gampang kena hack. Terus yang kedua, tidak mengaitkan dengan akun Google Developer. Dan yang ketiga, klik link phishing tentang game bisa buat akunmu kena hack. Dan yang keempat, hanya dikaitkan dengan Facebook. Dan yang kelima, sering login akun game kamu di HP orang, atau temanmu juga bisa membuatnya kena hack. Baik, terima kasih kepada Rifan Rivaldi. Selanjutnya pemateri akan dibacakan oleh John Aprison. Kepada John Aprison dipersilakan. Ya, baik, Saudara Moderator Rijal, saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya. Di sini ada bahaya jika akun data Anda dibobol. Jadi di materi ini memang tidak hanya sekarang, tetapi dari dulu juga banyak ya website yang memiliki data penggunaan seperti penyedia email, media sosial, dan lain-lain. Itu dibobol oleh mereka yang memiliki skill dan pengetahuan yang bertujuannya ya buruk dan ada yang ingin dicuri lah gitu ya. Hal ini paling lemah misalnya nomor telepon pribadi kita diketahui, kemudian nantilah banyak telemarketing yang menghubungi lewat telepon langsung. Langkah lebih lanjut, nomor ini bisa dialihkan untuk mengambil OTP atau one time password seperti kasus beberapa waktu lalu yang dialami artis lah ya. Ya, oke. Bagaimana sih cara supaya akun-akun kita tidak terbobol atau terkena hack? Yang pertama, akun Gmail. Itu langkah 1 itu lakukan pemeriksaan keamanan. Langkah 2 itu update software. Langkah ketiga itu gunakan sandi yang unik, kuat, dan akurat. Langkah keempat itu hapus aplikasi dan ekstensi browser yang tidak diperlukan. Langkah kelima itu lindungi terhadap pesan dan konten yang mencurigakan. Baik, terima kasih kepada Saudara John telah membacakan materi. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Rijal Fahim Mubarok. Di sini masuk ke akun sosmed. Berikut 5 tips untuk menjaga akun tetap aman dari incaran hacker. Yang pertama ada gembok akun. Nah, maksud gembok akun ini adalah private ya. Kalau di fitur Instagram, private itu sendiri adalah untuk membatasi orang-orang yang bisa melihat profil Instagram kita. Jadi hanya orang-orang followers kita tersendiri yang hanya bisa melihat profil kita, aktivitas kita seperti update status atau update story dan post dan lain-lainnya. Itu namanya di gembok akun. Selanjutnya ada singkirkan orang yang mengganggu. Lalu ada aktifkan two factor authentication. Selanjutnya ada cek riwayat aktivasi kamu. Nah, maksud dari cek riwayat aktivasi ini adalah kita mengecek nih riwayat aktivitas kita ada di device apa aja. Nah, misalkan terdapat dicurigai di device tersebut, kita bisa mendelete-nya, jadi biar bisa lebih aman. Selanjutnya ada hindari penggunaan aplikasi yang bisa diambil dari akun IG kamu seperti macam-macam web phishing dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada B, Facebook. Salah satu cara hacker menembus akun kita adalah dengan cara menembak password. Hacker menggunakan script yang dapat memasukkan puluhan password tiap detik untuk mencoba masuk ke dalam akun kita. Cara hacker menebak password kita antara lain dengan 1. Brute force attack, yaitu dengan mencoba kombinasi mulai dari A sampai ZZZ sampai beberapa karakter.
Nomor 2, directory attack, yaitu dengan menebak menggunakan kata-kata dalam kamus dan dikombinasikan dengan angka-angka atau karakter. Yang ketiga, ada personal information attack dengan cara memasukkan data-data pribadi seperti nomor telepon, tanggal lahir, nama pacar, kode pos, dan sebagainya. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fahrul. Kepada Muhammad Fahrul dipersilahkan. Fahrul. Terima kasih untuk moderator. Maaf, tadi nama saya bukan Muhammad Fahrul ya, Fahrul Anugrah. Beberapa tips agar password tidak mudah dibobol. Jangan menggunakan password yang sama untuk berbagai macam layanan. Misalnya password email Anda sama dengan password Friendster. Yang kedua, jangan mengklik link di email yang menyatakan Anda harus memverifikasi password Anda. Email ini dikirim oleh hacker biasanya. Yang ketiga, jangan memasukkan password di situs selain yang memberikan layanan. Misalnya jangan memasukkan password di Yahoo, di situs Friendster untuk alasan apapun, misalnya import address book. Selanjutnya, sebelum login ke email atau yang lain, pastikan URL di browser Anda benar. Misalnya mail.yahoo.com, bukan mail.yahoo-ltd.com atau yahoo-verify.com atau yang lain. Yang selanjutnya untuk rekening online seperti eGold, Klik BCA, PayPal, sebaiknya Anda tidak mengetik password Anda, mengetik password Anda lewat keyboard. Karena hacker bisa membaca keyboard Anda dengan program keylogger. Gunakan on-screen keyboard, karakter map, atau copy paste dari huruf acak. Ya, yang Next. Twitter. Yang pertama, untuk menjaga akun Anda tetap aman, kami merekomendasikan sejumlah penerapan terbaik berikut ini. Gunakan kata sandi yang kuat. Tidak digunakan di situs web lain. Selanjutnya, gunakan autentikasi 2 faktor. Selanjutnya, wajibkan email dan nomor telepon untuk meminta tautan dan kode pengaturan ulang kata sandi. Waspada terhadap tautan mencurigakan dan selalu pastikan Anda membuka halaman twitter.com sebelum membuka informasi yang masuk kepada Twitter Anda. Selanjutnya, jangan pernah memberikan nama pengguna dan kata sandi ke situs web pihak ketiga, terutama situs yang berjanji membantu mendapatkan pengikut, menghasilkan uang, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pastikan peningkatan dan perangkat lunak antivirus terpasang pada perangkat lunak komputer Anda termasuk browser. Dan periksalah apakah akun Anda disalahgunakan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fahrul Anugrah atas pembacaan materinya. Lalu pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Indra Mulia Pratama. Dipersilahkan. Di sini ada A, kekuatan kata sandi. Jangan lakukan. Yang pertama, jangan gunakan informasi pribadi Anda dalam kata sandi Anda, seperti nomor telepon, tanggal, ulang tahun, dan lain-lain. Yang kedua, jangan gunakan kata-kata kamus yang umum, seperti kata sandi, aku cinta kamu, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan gunakan urutan seperti A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, atau urutan keyboard seperti QWERTY. Yang keempat, jangan gunakan ulang kata sandi di seluruh situs web. Kata sandi untuk akun Twitter Anda harus kuat dan hanya untuk Twitter. Next. B, gunakan autentikasi 2 faktor. C, periksa bahwa Anda membuka halaman twitter.com. D, kami tidak akan menghubungi Anda dan meminta kata sandi Anda. E, peringatan masuk baru dan mencurigakan. F, pemberitahuan pembaruan alamat email. G, memeriksa tautan di Twitter. H, selalu pasang pemutakhiran terbaru dan antivirus pada komputer dan browser Anda. I, pilih aplikasi pihak ketiga dengan hati-hati. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indra Mulia Pratama atas pembacaan materinya. Lalu lanjut pembacaan materinya akan dibacakan oleh Lilo Pambudi. Kepada Lilo Pambudi dipersilahkan. Ya, terima kasih. Yang saya akan membacakan 3 akun game.
Yang pertama itu buatlah password yang susah. Yang kedua, download password manager. Yang ketiga, setting privasi. Yang keempat, jangan pernah cantumkan informasi pribadi. Yang kelima, aktifkan two factor authentication. Yang keempat, akun layanan data lainnya. Satu, jangan menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan. Misalnya password akun media sosial kita sama dengan email, sama dengan e-commerce dan layanan internet lain, dengan alasan agar mudah diingat. Sebaiknya masing-masing layanan internet mempunyai password sendiri. Yang kedua, secara berkala password harus diganti. Memang merepotkan, tapi juga demi keamanan. Yang ketiga, kalau mudah lupa, gunakan pola password berupa kalimat atau kata cukup panjang yang hanya kita yang mengerti dan tidak menjadi bagian dari informasi kita di media sosial. Yang keempat, aktifkan 2FA atau two factor authentication, misalnya password dan PIN atau password dan OTP. Selanjutnya, saya silakan ke moderator. Masih lanjut, Pak? Oh, yang kelima, walaupun nyaman, jangan tinggalkan nomor kartu kredit atau saldo pembayaran yang banyak di akun e-commerce kita. Lebih baik report sedikit, menambah beberapa step setiap kali berbelanja daripada dibobol oleh orang lain. Yang keenam, hati-hati dengan finishing. Yang ketujuh, jangan pernah percaya dan membuka link tautan pemberitahuan via SMS yang mengabarkan kita memenangkan undian. Yang kedelapan, SMS dari pemerintah dan institusi resmi tidak menampilkan nomor tetapi nama institusi, misalnya Kominfo. Jika pengiriman berupa nomor seluler, kemungkinan besar tipuan, abaikan dan laporkan nomor tersebut. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.